Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pada kesempatan ini saya dengan Sisi hendak membagikan kebenaran firman Tuhan apa yang kami dapat di tengah-tengah situasi keadaan ini daerah objek wisata Guci. Ya pemandangannya di belakang bagus, ya terang, pemandangannya indah. Saya mau bagikan begini Bapak Ibu Saudara, saya merenungkan firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 32. Ini tentang hubungan suami istri. Dijelaskan nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Tapi ada satu ayat di dalam ayat 32 dikatakan begini, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksud adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Jadi ternyata hubungan suami istri itu Tuhan menyatakan bahwa seperti itulah hubungan Kristus dengan jemaatnya. Nah, dari ayat itu tiba-tiba saya seperti terimpresi, bukan terimpresi, jadi mengingat firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14 dikatakan begini, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Nah, kalau kita dengar ayat itu biasanya kalau kita menasihati ya pria atau wanita yang hendak menikah, kita peringatkan atau mereka sedang menjalin hubungan, kita peringatkan mereka hati-hati jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang, tidak sepadan. Nah, tapi sebetulnya setelah saya merenungkan, ada maksud lain yang dari Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan ini. Yaitu apa? Bapak Ibu, saudara-saudara kita sadar, kita tahu bahwa kita ini adalah calon mempelai Kristus. Ya, Kristus, Tuhan Yesus adalah mempelai pria kita. Dan kita akan dinikahkan istilahnya ya dengan Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tuhan adalah mempelai Kristus. Nah, tentu kerinduan hati Tuhan juga untuk mempelainya, pasangannya itu menjadi sepadan dengan dia. Ya, benar nggak Bapak Ibu? Nah, kalau sepadan berarti kita harus mempunyai karakter ya seperti karakter Tuhan. Nah, karakter Tuhan itu apa? Di dalam Alkitab dikatakan Allah itu adalah kasih. Dia tentu menginginkan mempelainya yaitu mempunyai sifat atau karakter kasih. Tentu saja di sini yang dimaksud adalah kasih agape, kasih Allah sendiri. Nah, kemudian bagaimana Tuhan membentuk, mendidik atau mengajari mempelainya yang masih hidup di bumi ini untuk mereka bisa mempunyai karakter seperti karakter dia, itu karakter kasih agape. Tidak ada lain cara Bapak Ibu Saudara kalau kita baca firman Tuhan bahwa melalui pergumulan-pergumulan, melalui pencobaan-pencobaan, melalui penderitaan-penderitaan, masalah-masalah yang diizinkan Tuhan terjadi di dalam hidup kita selama di bumi ini. Sebetulnya dengan satu tujuan, agar melalui peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, Dia menghendaki kita memberikan respon yang benar, yaitu apa? Kasih agape itu keluar dari hidup kita. Kasih Allah sudah dicurahkan di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu baca firman Tuhan melalui Roh Kudus yang dicurahkan dalam hidup kita, dikatakan kasih agape juga dicurahkan dalam hidup kita. Masalahnya kadang-kadang kasih agape itu kita kekang, ya tidak bisa keluar dalam hidup kita. Makanya Tuhan izinkan peristiwa-peristiwa yang gak enak terjadi dalam kehidupan kita, penderitaan-penderitaan, dengan tujuan, ayo melalui peristiwa itu, biar kasih agape keluar dari hidup kita. Agar kasih agape itu makin bertumbuh dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi pasangan yang sepadan dengan Dia. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menghadapi masalah, penderitaan, pergumulan, jangan patah semangat, jangan kecewa, ya, jangan kecewa, khususnya kecewa dengan Tuhan. Kalau kita menghadapi sakit hati, kepahitan, jangan cepat marah, jangan cepat-cepat kita mundur dari Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi dengan maksud Dia melatih kita di bumi ini untuk kasih agape itu keluar dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita baca firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 18, ya nanti Bapak Ibu bisa baca, dikatakan begini, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ini ditulis oleh Rasul Paulus. Ya, kita tahu Rasul Paulus mengalami banyak pergumulan, penderitaan, masalah, ya, mengalami banyak pencobaan untuk dibunuh dan sebagainya. Dia bisa ngomong seperti itu. Bahkan dia ulang lagi di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, dikatakan begini, 2 Korintus 4 ayat 17, nanti Bapak Ibu juga bisa baca. Dikatakan ini, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segalanya, jauh lebih besar dari penderitaan kita.
Jadi Rasul Paulus mengerti, dia mendapat pewahyuan yang dari Tuhan bahwa penderitaan-penderitaan yang dia hadapi selama dia hidup di bumi ini untuk tujuan agar dia memperoleh, memiliki kemuliaan yang luar biasa yang disediakan oleh Bapa. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi kita berikan respon yang baik pada waktu mengalami penderitaan, masalah, pergumulan. Karena itu adalah kehendak Bapa agar kasih agape keluar dari hidup kita. Kemudian yang kedua, yang Bapa hidup, Bapa surgawi juga menghendaki Tuhan Yesus menghendaki dalam hidup kita. Dia itu Allah yang supranatural, Allah yang ilahi. Dia tentu menginginkan mempelainya pun hidup dengan ilahi, hidup dengan supranatural. Makanya Roh Kudus dicurahkan di dalam hidup kita dengan tujuan agar kita belajar di bumi ini hidup secara ilahi, hidup secara supranatural sesuai dengan sifat dan karakter Allah. Mari kita juga belajar melangkah, melibatkan Allah Roh Kudus dalam hidup kita agar kita bisa berjalan dengan supranatural, dengan ilahi. Peristiwa boleh terjadi dalam kehidupan kita, penderitaan, masalah boleh. Kita latih agar yang supranatural, yang ilahi melalui Roh Kudus itu keluar di dalam kehidupan kita. Itu yang saya bisa bagikan. Nah, mungkin Sisi mau bagikan sesuatu. Silakan sih. Ya, terima kasih ya Pak buat waktunya. Jadi kalau saya mau bagiin sih dari Mika. Jadi dari Mika 4 ayat 13. Jadi sebenarnya ayatnya dari 11 sampai 13. Tapi saya mau baca ayat 13 dulu. Jadi di sini dikatakan, I'm remaking you into people invisible, into God's juggernaut to crush the godless people. You'll bring their plunder as holy offerings to God, their wealth to the master of the earth. Jadi dikatakan bahwa aku membuat engkau kembali menjadi orang-orang yang tidak terkalahkan, yang invisible, yang bisa menerobos apapun, menjadi God's juggernaut. Menjadi juggernaut itu kayak bulldozer, ya kayak bulldozernya Tuhan untuk menghancurkan, untuk meremukkan orang-orang yang tidak bertuhan, dan kamu akan membawa jarahan mereka sebagai persembahan yang kudus di hadapan untuk Tuhan, dan kekayaan mereka, kemakmuran mereka kepada master of the earth, jadi kepada Tuhan atas dunia ini. Cuman ini pernah di-sharingkan dengan beberapa hamba Tuhan. Dan ini ajaib banget, sebuah perjanjian yang sangat ajaib. Cuma yang berbicara buat saya saat ini nih, ini kayak tadi Papa bilang. Jadi kalau Tuhan tuh, ya Tuhan itu ingin membentuk karakter ilahi dalam hidup kita. Jadi kalau di ayat sebelumnya itu, kalau kita baca ayat 11 sampai 12 itu dikatakan, tetapi sekarang mereka itu sedang bersepakat melawan kita. Jadi dunia ini sedang bersepakat melawan kita. Kemudian orang-orang tidak bertuhan itu berkata, tendang saja ketika dia lagi jatuh. Dia udah jatuh, ditendang lagi. Kemudian penderitaan berat sekali, benar-benar udah jatuh, ditendang. Begitu dia bilang, kasari dia. Jadi 3 nih, udah double 3. Terus dikatakan, kami orang-orang dunia ini ingin melihat ya, orang-orang yang ini mempelai Kristus, sampai kita tuh sampai saking kesakitannya, saking kesusahannya tuh sampai kita berguling-guling di tanah. Terus berikutnya bagus banget dikatakan, para penghujat ini tidak punya ide, tidak ada pikiran sama sekali apa yang sedang Tuhan pikirkan dan apa yang sedang Tuhan kerjakan melalui semuanya ini. Mereka tidak tahu bahwa saat ini nih, proses yang sakit menyakitkan itu sebenarnya adalah pembuatan dari God people. Jadi orang-orang yang dikhususkan Tuhan, umat-umat Tuhan, bahwa jadi kita ini orang-orang yang disiksa habis-habisan tadi adalah orang-orang yang sedang kayak gandum yang sedang diayak. Jadi gandum yang sedang diayak, ditampi, dan emas-emas yang sebenarnya sedang dimurnikan. Jadi pas saya baca ayat ini tuh ada yang bicara, ada impresi di hati saya gitu. Betapa Tuhan tuh ajaib banget, Pak. Yang bikin saya merasa Tuhan itu ajaib, yang membuat saya merasa Tuhan tuh ajaib karena gini loh. Keadaannya sekitar itu seakan-akan iblis sedang mencobai kita. Karena dikatakan tendang dia ketika dia lagi jatuh. Jadi ini udah jatuh, ditendang lagi. Kemudian dunia masih mengakari lagi gitu loh, masih nyiksa lagi gitu. Kayak nggak ada belas kasihan gitu, kayak keadaan tuh pasti menekan banget gitu. Dan dunia pasti bangga karena dia berhasil menekan kita gitu. Tetapi di tengah-tengah itu semua, di tengah kondisi itu sebenarnya Tuhan itu punya rencananya sendiri gitu loh. Dikatakan bahwa ada loh yang Tuhan sedang pikirkan dan ada loh yang sedang Tuhan kerjakan lewat kondisi situasi. Bahkan saya merasa tuh kayak Tuhan tuh sebenarnya menggunakan iblis
yang membuat kita tuh menyelesaikan mandatnya. Jadi Tuhan itu nggak cuman sekadar gimana ya, sekadar iseng kayak ada iblis datang cukup 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 terus iblis nanya, Tuhan boleh nggak aku mencobai dia? Terus Tuhan bilang, ya mungkin lumayan baik sih buat dia ya, ya udah kerjain aja. Gitu. Tapi saya ngerasa nggak kayak gitu loh prosesnya. Justru Tuhan tuh melihat kondisi hidup kita dan Tuhan punya tahu ada rencana ajaib yang Dia punya dalam hidup kita. Dan Tuhan itu bahkan menggunakan iblis. Makanya kalau di Ayub kita baca Ayub, pertama Tuhan tuh yang ngomong dulu gitu loh. Kayak masa iblis kamu tahu nggak hambaku Ayub kan? Prosesnya jadi kayak Tuhan tuh ada semi menggunakan iblis untuk membuat kita itu jadi emas di mulut. Buat saya tuh mengagumkan sih. Bahkan nggak sekadar Tuhan ingin kita hidup baik, hidup makmur, hidup berlimpah gitu. Tapi di sini dikatakan Tuhan itu mau membuat kita jadi people invisible, jadi invisible, jadi orang-orang yang tidak terkalahkan. Yang Tuhan tuh bahkan mau menjadikan kita tuh kayak bulldozer-nya Tuhan yang menghancurkan orang-orang yang nggak percaya Tuhan. Dan ajaibnya lagi kita tuh akan menjarah mereka dan kekayaan mereka akan pindah ke kita. Untuk apa? Untuk menjadi persembahan di hadapan Tuhan. Jadi jangka panjangnya itu Tuhan tuh punya rencana yang gak cuma sekadar oh kamu jadi orang baik, oh kamu jadi orang kaya. Tapi Tuhan tuh punya mandat untuk kita tuh hidupnya benar-benar jadi hidup yang memberkati orang lain, yang mempermuliakan Tuhan. Jadi hidup kita tuh punya tujuan. Dan Tuhan gunakan semuanya yang ada di dunia ini. Baik bahkan Tuhan menggunakan iblis tuh untuk membuat kita bisa mencapai mandat tersebut gitu Pak. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara seperti tadi disampaikan, mungkin sekarang sedang berguling-guling, sudah jatuh, ditendang, kemudian dipukulin, berguling-guling, sakit, mungkin memang sakit, saudara. Penderitaan itu sakit, penderitaan itu tidak enak pasti. Rasul Paulus pun tadi mengatakan penderitaan yang dihadapi itu luar biasa. Tapi kalau dia tahu tujuan Allah, dia mengenal sifat dan karakter Allah, dia akan mengucap syukur. Kenapa? Karena Allah kita Allah yang setia dan Dia kasih. Allah melakukan mengizinkan itu terjadi cuma bukan iseng, tapi Dia maksudnya untuk membentuk kita agar menjadi pasangan Dia yang sepadan. Pada waktu nanti kita memerintah bersama dengan Dia. Bahkan di bumi ini pun Dia mengizinkan peristiwa terjadi seperti tadi Sisi bagikan. Karena Dia ingin kita keluar seperti emas murni, menjadi bulldozer Dia, menjadi alat Dia untuk apa? Mengerjakan rancangan yang telah Dia tetapkan untuk kita di bumi ini. Dan saya percaya Bapak Ibu melalui yang saya dan Sisi bagikan ini, mungkin Bapak Ibu yang sedang mengalami penderitaan, pencobaan, kesulitan, mungkin pergumulan, seakan-akan kok tidak ada jalan keluar, ya percayalah Allah kita tuh kasih dan setia. Dia tidak akan membiarkan kita. Tapi ada maksud-maksud Allah yang mungkin saat ini kita belum mengerti. Jadi respon kita apa pada waktu kita sekarang sedang menghadapi masalah? Belajar memberikan respon positif, yaitu mengucap syukur dan tetap percaya kepada Tuhan bahwa Engkau Tuhan tetap pegang kendali. Ada rancanganmu yang besar dalam hidupku. Aku hanya minta anugerah yang daripadamu. Aku hanya minta kemurahan daripadamu. Aku minta kekuatan yang daripada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, izinkan saya saat ini bersama Sisi berdoa. Ya mungkin Bapak Ibu yang sedang menghadapi masalah, kepepet, ditendang, dihajar, ya seperti tidak ada jalan keluar. Yuk mari kita sama-sama berdoa saat ini. Tuhan Yesus, kami bawakan saudara kami yang sedang menghadapi pergumulan yang berat, mungkin menghadapi masalah-masalah yang tidak terselesaikan, mungkin pergumulan yang sampai sekarang belum ada jawaban, jalan keluar yang belum ada saat ini. Tuhan, hamba-Mu minta Tuhan, kami sepakat minta, biar sungguh-sungguh Tuhan Kau curahkan anugerah kemampuan yang daripadamu, kemurahan yang daripadamu, untuk kami bisa melewati semua dengan ucapan syukur kepadamu, bahwa Engkau tetap Allah kami yang setia, Engkau Allah yang adalah kasih, yang tidak mungkin merancangkan yang jahat buat kami. Tapi biarlah kami boleh melihat, boleh mengalami, boleh terbuka bahwa ada rancangan-Mu yang besar buat hidup kami. Ada rancangan kemuliaan yang telah Kau persiapkan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Allah Roh Kudus terus Kau pegang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekian dari kami, semoga semuanya bisa menjadi berkat buat kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.